Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas baru saja mengeluarkan aturan yang penting buat Indonesia. Aturan tentang penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun di musola. Surat edaran ini penting karena suara dari masjid memang kerap bikin masalah. Bisa dibilang, suara serampangan dari masjid dan musola adalah wajah buruk yang memalukan dari Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, ada beberapa berita yang mana tentang statement Ade Armando tentang menanggapi tentang aturan Kemenak yang kemarin tentang Kemenak Yakut seperti itu. Jadi seperti ini, sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, Ade Armando ini mengatakan bahwasanya pengeras toa masjid itu bisa menjadi dampak buruk, wajah buruk umat Islam Indonesia. Nah, seperti itu kurang lebih redaksi si Ade Armando. Jadi begini, Dok, Ade Armando, ini terusus buat Ade Armando. Dok, yang lu katakan menjadi wajah buruk Islam itu dari mana? Nah, seperti itu. Pengeras toa masjid itu dari zaman dahulu itu memang telah ditentukan seperti itu, gitu. Karena yang kita tahu bahwasanya negara Indonesia itu tergolong dalam umat muslimah, itu tergolong dalam mayoritas. Yang mana mau tidak mau yang minoritas di negara Indonesia menghargai tentang aturan yang ada di negara Indonesia. Begitupun kepada umat muslim yang ada di Indonesia yang tergolong dengan mayoritas. Nah, ini kan kalau misalkan kita ketika melihat orang-orang yang kayak bisa katakan seperti non muslim, ya kalau misalkan non muslim kayak terganggu kayak gimana, kalian masih bisa dimaklum. Ini yang sangat luar biasanya, yang non muslim saja tidak merasa terganggu, yang non muslim, ada orang non muslim yang bukan Islam, dia ini rumahnya berdekatan dengan masjid, bahkan setiap subuh dia itu sering mendengar lantunan-lantunan azan, tidak pernah terganggu, malah dia menganggap bahwasanya itu alarm seumur hidup, bahwasanya bisa mengingatkan orang-orang yang bisa bangun pagi kayak kerja atau apa. Dia orang-orang yang non muslim yang berdekatan dengan masjid rumahnya, dia malah bersyukur kepada orang muslim. Itu kan toleransi yang sangat baik. Ini kita yang katanya orang Islam, yang katanya KTP-nya Islam, apakah benar ketika membuat statement seperti itu malah seperti ada si bilang terkhusus si Ade Armando mengatakan bahwasanya malah menjadi pengeras toa masjid wajah buruk Islam, kurang lebih seperti itu redaksinya. Aduh, Dok, dengerin, Dok. Kalau menurut saya itu wajah buruk Islam itu adalah lo. Ketika lu ngomong seperti itu malah menunjukkan bahwasanya wajah buruk Islam di Indonesia, kan gitu. Terbayang tidak? Ini terkhusus kepada orang-orang Islam yang di luar Indonesia. Karena tadi si Ade Armando mengatakan bahwasanya menjadi wajah buruk Islam Indonesia. Dia kan mengatakan Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, misalkan Ade Armando dia itu mengatakan seperti itu, menjadi wajah buruk Islam di Indonesia. Terbayang tidak orang-orang yang di luar Indonesia yang terkhusus negara Muslim, yang terkhusus beragama Muslim, ketika mendengar statement Ade Armando seperti ini, pasti orang-orang Islam yang di luar Indonesia pasti akan beranggapan, oh kok ada ya orang Islam berkata seperti itu, kok ada ya orang Muslim berkata seperti itu. Pasti malah kalau menurut saya tentang statement yang diucapkan oleh lu itu malah bikin wajah buruk Indonesia di luar sana, malah bikin malu umat Islam. Seperti itu. Ini malah ngomong seperti itu. Jadi begini, orang-orang yang bersepikiran dengan Anda, seideologi dengan Anda, kayak contoh si Abu Janda dengan ente Ade Armando, semoga saya doakan, semoga Allah satukan di dunianya sampai juga di akhirat. Selamat, kalau selamat ya alhamdulillah, kalau tidak ya itu urusan masing-masing. Begitupun kepada saya. Ya ini kan bagaimana konteksnya kan gitu.
Bagaimana konteksnya? Ketika yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ya nanti juga Allah akan memperlihatkan siapa yang benar-benar hak dan siapa yang benar-benar batil. Ya kita lihat ke belakang aja nggak beda kok, seperti kayak waktu zaman Nabi Musa bersama Fir'aun, itu nggak secepat itu, sangat 40 tahun kok Allah. Jadi seperti ini, bagaimana waktunya seperti itu. Ada yang dipercepatkan, Allah perlihatkan tentang hak dan kebatilannya. Ada yang sedang dan juga ada yang lama seperti itu. Kalau boro-boro kita kan gitu ya. Kalau zaman Nabi aja ada yang lama, ada yang cepat kok. Nabi Musa aja 40 tahun diperlihatkan ketika Fir'aun itu batil, kan seperti itu. Kan kalau Nabi Musa mah kan zaman yang hak, Fir'aun yang batil seperti itu. Gitu. Saya bukan mengatakan ente seperti batil ya, itu mah ya begitupun kepada Anda. Kepada Anda Ade Armando misalkan mengatakan saya adalah batil, yaitu hak ente. Begitupun saya ketika saya mengatakan ente ada yang batil, yaitu hak saya. Kan seperti itu. Itu bagaimana kita seperti itu. Begitupun tentang statement yang Anda keluarkan. Begitupun tentang pembicaraan yang Anda keluarkan. Kalau benar sih ya malah alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau salah, nah ini kan malah menjadi kontroversi yang dibanyakan orang seperti itu. Mudah-mudahan orang-orang yang sepemikiran dengan Anda semoga disatukan dengan Allah dunia dan akhiratnya. Begitupun sebaliknya, semoga kita selalu terbimbing keimanan kita, selalu terbimbing hakikat Islam kita di dunia maupun di akhirat. Karena saya tidak akan bisa panjang-panjang karena saya ada urusan akan berangkat pada malam hari ini. Nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.